Kita ke informasi berikutnya. Polisi berhasil mengungkap motif terbunuhnya Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Aminur Rashid Arwan. Tersangka ternyata melakukan pembunuhan berencana karena sakit hati dengan nasihat korban. Ulah Supriyanto alias Anto membunuh Ustadz Aminur Rashid Arwan, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, ternyata sudah direncanakan. Sebelum bertemu korban, tersangka sempat mengasah sebilah parang. Dalam konferensi pers di markas Polres Labuhan Batu pada Rabu sore, terungkap motif pembunuhan. Tersangka melakukan pembunuhan karena sakit hati dengan nasihat korban. Sehari sebelum dihabisi nyawanya, korban meminta tersangka tidak kembali mencuri kelapa sawit. Korban sempat menasihati tersangka untuk tidak lagi melakukan pencurian. Nasihat ini dijadikan tersangka menjadi alasan membuat yang bersangkutan merasa takut kepada korban. Jasad Aminur Rashid Arwan ditemukan terperosok dalam selokan di wilayah Gunting Saga, Labuhan Batu Utara pada Selasa sore. Hampir sekujur tubuh pemilik kebun sawit tersebut bersimbah darah dipenuhi luka bacokan. Korban dibacok Supriyanto, anak buahnya di kebun sawit. Tersangka sengaja menunggu majikannya pulang ke rumah usai menyabit rumput pakan ternak. Pelaku sempat menyaksikan korban menggelepar sebelum melarikan diri ke perkebunan yang berjarak 2 km dari lokasi pembunuhan. Tidak lama berselang, polisi dibantu sejumlah warga setempat berhasil meringkus pelaku. Barang bukti parang turut disita polisi. Cok Ardianto melaporkan dari Labuhan Batu Utara dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Astagfirullahaladzim, hanya karena dinasehati untuk tidak mencuri, pelaku tega menghabisi orang yang merupakan majikannya sendiri. Semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berkata yang benar meski dengan konsekuensi meregang nyawa. Ustaz, kalau dilihat dari kronologi yang disampaikan oleh polisi, rupanya pelaku ini merasa takut dan juga sakit hati setelah dinasehati untuk tidak mencuri. Padahal nasihatnya sungguh baik dan bijak. Tapi akhirnya kita sama-sama tahu bahwa yang menasehati malah dihabisi nyawanya. Pandangan Ustaz seperti apa, Ustaz? Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita menyesali apa yang terjadi. Bagaimanapun solusi pembunuhan atau solusi yang tidak dibenarkan adalah bukan solusi. Maka malah menjadi masalah di dunia dan masalah di yaumil qiyamah kelak. Tuntun Nabi SAW sangat jelas, siapapun harus menerima nasihat. Karena tujuan dari nasihat adalah yakin untuk kebaikan. Semuanya kita membutuhkan nasihat, siapapun. Orang tua butuh nasihat, anak-anak butuh nasihat, siapapun butuh nasihat. Karena kita ingin meningkat iman kita, meningkat kebaikan kita. Mungkin kita kadang-kadang khilaf. Mungkin kita kadang-kadang akan melakukan perbuatan jahat. Sehingga ketika sahabat kita, saudara kita, atau alim kita menyampaikan nasihat, Mas, jangan melakukan. Khawatir nanti itu akan menjadi musibah bagimu. Maka seharusnya menerima semua nasihat untuk kebaikan bersama. Manakala ada perasaan tidak suka, atau kecewa, atau kesal, tentu tidak boleh pula dilampiaskan dengan pelampiasan yang jelas sekali. Bertentangan dengan nilai agama dan undang-undang negara kita. Masih banyak solusi. Apalagi kan ini majikan. Tentu sudah banyak kebaikan majikan kepada buruhnya. Dan tentu ketika majikan berusaha untuk menghindar, mencegah perbuatan tercela, ia sudah memenuhi haknya. Sudah memenuhi kewajibannya kepada para buruhnya, mereka yang bekerja. Yang bekerja untuk kebaikan majikan, majikan pula sudah memberikan hak dari pekerja dengan sebaik-baiknya. Jika kemudian masih ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Silakan disampaikan dengan baik dan kemudian manakala masih pula ada hal-hal yang tidak diinginkan, tentu masing-masing juga punya kewajiban dan punya hak yang ditunaikan. Tentu mudah-mudahan kita berharap hal ini tidak terjadi yang sekian kalinya, karena bagaimanapun membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Saking besarnya dosa tersebut. Manakala memelihara satu nyawa, berarti kita memelihara seluruh umat manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ustaz, ini ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Memang betul begitu ya Ustaz ya?
Ya, betul. Qulil haq walau kana murrah. Saking pentingnya nasihat, saking urgennya nasihat, kita boleh menasihati siapapun, manakala untuk kebaikan. Namun dipersyaratkan oleh Imam Nawawi menasihati pula dengan tulus ikhlas, tidak ada motif di balik ya yang lain. Yang jelas ia ingin saudaranya tidak melakukan kejahatan. Ia ingin orang menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Maka nasihat pun harus disampaikan dengan baik, dengan bahasa yang baik, dan dengan nawaitu yang tulus. Karena jika tidak, wallahu a'lam, mungkin orang akan kecewa, kesal, atau sakit hati. Begitulah bahkan Imam Nawawi menuntun bagaimana menasihati yang baik, juga nasihat itu melihat kondisi, melihat keadaan, dan melihat waktunya. Ketika anak kita pulang dari sekolah, dalam keadaan kesal, dalam keadaan penat mungkin, maka kita biarkan dia menyelesaikan kebutuhannya selesai, kemudian mungkin petang hari baru kita sampaikan, kita tanya kenapa nak kok pulang marah-marah. Disitulah kebijaksanaan kita menyampaikan nasihat, ada waktunya, ada momentumnya, dan ada keadaannya. Tapi menyampaikan nasihat adalah kewajiban, khususnya manakala kita melihat ada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang hendak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, insya Allah. Iya, saya setuju bahwa ketika kita ingin menasehati seseorang memang harus melihat momentumnya dan juga suasana hati utamanya ya Ustaz ya. Supaya apa yang kita nasehati juga masuk ke dalam orang yang kita nasehati itu. Masya Allah.